Ya, balik lagi di konten bereaksi weekend. Iya. Kali ini kita menonton film yang tayang secara terbatas. Maksudnya nggak semua bioskop nayangin. Ya. Jadi sempat diundur juga dan sekarang akhirnya tayang. Hari Kamis lalu ya? Iya, dari Kamis lalu udah mulai tayang di beberapa bioskop aja. Salah satunya yang kita tonton di Mega Bekasi. Ya. Dan kalau di Jakarta tuh ada di Pejaten Village ya. Sama di Grand Indonesia. Iya, dan Grand Indonesia. Dan ini film dokumenter. Iya, film dokumenter. Yang pernah tayang di festival film luar negeri. Di Amsterdam sih lebih tepatnya. Nah, film ini adalah Pesantren. Pesantren. Jadi seperti judulnya ya. Udah pasti ini menceritakan tentang kehidupan di pesantren ya, dan direkam secara dokumenter gitu kan. Kalau nggak salah, saudaranya siapa tuh? Salahuddin Siregar ya. Ya, Salahuddin Siregar. Jadi menceritakan tadi ya tentang kehidupan pesantren tentunya, tapi lebih ke kehidupan dan cara berpikir dan cara pandang si pesantren ini nih yang berbeda gitu, bisa dibilang berbeda dari pesantren kebanyakan, sekaligus mematahkan realita bahwa kebanyakan pesantren tuh kayak gini. Nah, di sini tuh kayak sebaliknya. Ubah sudut pandang ya, stigma di masyarakat karena belakangan itu pesantren dianggap agak negatif, kurang baik ya. Nah, karena ada beberapa oknum dari pesantren itu sendiri yang melakukan hal yang negatif gitu. Nah, di film ini tuh kayak sebaliknya lah, kayak kehidupan pesantren tuh seru banget gitu loh, terus banyak dan open minded banget gitu, dan modern, bisa dipetik ya, dan dijadiin pelajaran juga gitu. Terus pesantren ini tuh yang diambil di film dokumenter ini tuh pesantren yang ada di Kebon Jambu ya, Kebon Jambu Cirebon. Jadi di si pesantren ini oleh sekitar 1.800 santri ya. Terus apa tuh namanya, dikelola oleh seorang perempuan ya yang mematahkan nah yang biasanya pesantren kepalanya tuh adalah laki-laki. Nah, di sini tuh kepala pesantrennya tuh perempuan. Ya, yang bernama Ibu Nyai Masriyah Amfa. Ya, Ibu Nyai Hajah Masriyah. Iya. Kalau di film tuh. Terus juga di sini menceritakan lah ada dua guru muda. Iya, dua guru muda. Salah satunya ada Mang Diding, itu adalah dia bagian pendidikan ya. Iya. Departemen pendidikan di sini. Terus ada si ibu, bukan ibu ya, namanya Teteh kalau dipanggil. Biba. Iya. Teteh Biba ini guru kesenian. Guru kesenian. Jadi tuh di pesantren ini tuh nggak cuma tentang kehidupan yang ngaji ibadah atau gimana. Agama-agama gitu terus. Enggak, tapi di sana juga mereka bisa berkesenian. Iya. Lewat pentas seni, lewat musik, lewat stand up komedi juga, terus macam-macam ya bakat-bakatnya mereka. Nah, kalau yang di sini yang diambil adalah kesenian angklung ya, dan alat-alat musik tradisional lainnya gitu ya, kayak rebana gitu kan, xilopon gitu. Terus juga nggak cuma itu, kayak bisa juga ada pentas stand up komedi tadi ya, yang dilombain gitu kan. Terus juga di film ini salah satunya tuh dia mengangkat kegiatan di pesantren ini tuh, dia menyelenggarakan kongres ulama wanita pertama katanya ya di dunia, di Indonesia, dan di Indonesia juga gitu. Kongres ulama pertama tapi wanita ulamanya gitu kan. Nah, terus seiring perjalanan dia mau melakukan kongres tuh banyak ya yang mencibir, bilang wah ini mau menjatuhkan laki-laki gitu-gitu, menanamkan nilai-nilai yang luar dari agama, sesat gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya yang diangkat, maksudnya yang mau dibahas dalam kongres ini tuh bukan hal-hal seperti itu gitu ya. Macam-macam ya, ada membahas tentang toleransi, membahas tentang radikalisme gitu-gitu lah. Apa namanya, sebenarnya film ini tuh ngangkat juga salah satunya tentang bahwa seorang perempuan itu bukan lebih tinggi derajatnya, lebih rendah derajatnya dari seorang laki-laki, maupun laki-laki bukan yang lebih tinggi derajatnya dari perempuan gitu ya. Dari pesantren ini, di film pesantren itu menjelaskan hal itu secara tersirat gitu ya, dan tersurat juga lewat dakwahnya si ulama ya, guru-guru di situ.
Jadi dikatakan bahwa kalau misalkan dia laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama ya, cuman mereka mempunyai keunggulan yang berbeda-beda dan itulah yang membuat kita saling melengkapi, harusnya seperti itu ya kan. Dan bukan seluruh kaumnya tapi sebagian besar. Iya, terus sebagian ini gitulah dibahas. Intinya kayak bahwa perempuan juga punya hak yang sama gitu ya, punya kesetaraan yang sama ya. Feminis pasti seneng nonton film ini. Terus juga ditampilkan jenjang-jenjang di situ kayak yang tingkat 1 sampai tingkat 6, ada yang tingkat universitas juga di situ kan. Jadi tuh si Mang Diding sama Teh Bibah tuh udah di universitas ya. Universitas di situ. Nah, mereka mungkin cara mengabdinya itu ya, lewat mengajar anak-anak di bawahnya kayak tingkat 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 6 gitu. Di sana mengajar dari mengaji ya. Kalau tadi kan seni ya. Kalau misalkan tadi Mang Diding ngaji terus kitab juga kan. Baca kitab, terus menjelaskan Islam kontemporer gitu lah. Jadi fikih gitu kan dijelasin. Juga diangkat kayak beberapa hal yang kayak pertanyaan random gitu ya, tapi kayak ini kalau kayak gitu gimana gitu. Kalau nikah tapi lewat video call sah apa enggak gitu. Iya benar kayak gitu. Terus diangkat juga di film. Terus kayak pas kongres tuh salah satu pesertanya nanya soal sebenarnya batas penistaan agama itu di mana gitu. Oh iya benar. Walaupun tidak secara rinci tapi cukup menjelaskan lah. Intinya kayak bukan karena kita punya berbeda pendapat ya, ini juga dibahas ya, karena dia bahas ini berulang kali ya, kayak bukan hanya karena kita berbeda pendapat maka orang tersebut langsung dibilang penista agama gitu ya kan, padahal dia punya pendapatnya sendiri. Terus di lain ada scene yang lain tuh mereka belajar kitab gitu kan, jadi dia bilang semakin dia belajar kitab itu semakin dia tahu bahwa Islam itu beragam, bahwa kita itu punya banyak pendapat dan kita tidak boleh untuk saling menjudge pendapat orang lain gitu, walaupun itu bukan hal yang kita yakini gitu loh, karena memang tafsiran dari beberapa kitab atau tafsiran dari pendapat-pendapat itu kan berbeda-beda ya, dan kita saling menghargai itu gitu. Terus yang tadi yang di awal tuh soal Allah kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya kan, tadi kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maha pengasih. Nah, Allah itu mengasihi itu ya semua manusia yang ada di muka bumi ini gitu, dan tidak mengkotak-kotakan menjadi, maksudnya pilih kasih gitu, karena Allah maha pengasih gitu kan. Jadi mau dia agamanya berbeda, non Islam, kita nggak berhak untuk mencampuri surga dan nerakanya dia gitu. Apalagi kayak berbeda sedikit dibilang bid'ah gitu, nggak boleh masuk neraka, padahal kita hidupnya masih di dunia gitu. Iya gitu. Sedangkan urusan Ar-Rahim penyayang gitu ya kan, itu urusannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, individu itu sendiri gitu ya kan. Bagaimana dia nanti di akhirat masuk neraka atau surga itu urusan dia dengan Allah gitu, dan kita sebagai manusia nggak punya berhak untuk berkata bahwa orang lain itu buruk gitu kan, meskipun dia non Islam gitu. Itu juga diangkat. Pokoknya di sini pesantrennya modern lah ya. Kalau kayak misalkan kalau nontonnya kayak iya memang harusnya seperti ini ya, karena yang namanya fanatik, kayak dibahas juga ya, fanatik kita tidak boleh ya, karena fanatik itu hanya memberikan sedikit manfaat untuk orang lain. Ya, sedikit kaum. Sedangkan ketika kita bisa bertoleransi, ketika kita bisa banyak orang lagi gitu yang diberikan manfaatnya dari kita gitu. Jadi kayak ya bagus sih filmnya ya, membuka apa ya namanya ya, membuka beberapa ceramahnya, dakwahnya itu kayak yang relate sama kehidupan yang sekarang ya kan, yang lagi dibahas, yang lagi sering konflik ya kan, masalah-masalah itu ya, kesetaraan gender, masalah tentang kafir ya kan, masalah tentang apa tuh tadi namanya, perbedaan pendapat, penistaan gitu kan, yang sering disentil di masyarakat, yang bikin gontok-gontokan gitu. Saya yang bagus dari film ini tuh mungkin beberapa hal yang kita belum tahu di pesantren tuh dikasih tahu gitu di sini. Selain tadi materi apa yang dibahas ya, mereka juga nampilin hal-hal yang kehidupan di situ. Iya. Dia belajar bisa di mana aja, di tempat jemuran tuh dia belajar.
kadang jemuran nggak diangkatin kehujanan. Terus ya dia di orang tuanya datang ngejenguk, terus sampai dia ikut lomba gitu kan. Lulusannya kayak gimana gitu kan, sebagai orang yang buat di pesantren kan sangat tidak relate ya, nggak ngerti gimana sih kehidupan pesantren ya. Karena ya kehidupan pesantren ya layaknya anak-anak biasa aja, cuma mereka berkumpul di satu tempat dan mereka ada kegiatan yang bermanfaat. Bermanfaat dan lebih disiplin ya, lebih tepatnya kayak mencuci sendiri, harus bangun pagi gitu. Kalau kekurangannya nih? Mungkin kalau sebagian orang yang nggak suka nonton dokumenter sih ya. Dokumenter yang lumayan panjang nih, kan hampir sejam setengah lebih. Agak boring ya, karena namanya film dokumenter kan nggak ada klimaks dari filmnya, cuman gimana caranya si film bisa ngejelasin itu sih. Iya gitu sih. Nah juga yang termasuk kekurangan di sini tuh sayangnya dua santri ini nih, si Mang Diding dan Teh Bibah itu tuh nggak dibahas secara mendalam lagi gitu. Sebenarnya dia tuh punya peran lebih apa sih ini di yang mau digambarkan di film ini gitu. Jadi mungkin fokus utamanya agak kurang ngeblur gitu ya. Jadi kita tuh kayak mau respect tuh kayak dia kurang aja gitu, kurang penceritaan. Terus sebenarnya dia tuh mau sampai kapan di pesantren itu kan paling cuma Teh Bibahnya aja kan yang mau sampai lulus, mau lanjut S2 baru mau pindah gitu kan gitu. Jadi kayak kalau misalkan dari secara benang merah tuh kayak agak-agak loncat aja gitu ya, kurang ketarik garis merahnya sampai menjadikan sebuah kesimpulan gitu kan. Jadi ya udah, kita cuma sekelebat aja mendapatkan info, kayak dikasih info aja, info ini gitu sih. Cuplikan gitu ya, walaupun sebenarnya pesan dari filmnya juga tidak yang terjauhkan gitu, kita tetap tersampaikan dengan baik sih gitu. Sekarang terakhir skornya film pesantren berapa ya, karena suka sama quotes ya. Membuka pikiran gitu, jadi kayak 8/10 8/10 juga. Karena bermanfaat banget gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya si dua santri ini diperdalam lagi dalam penceritaannya tuh udah bagus kan. Bagus ya. Jadi mirip kayak dulu kan kita pernah nonton film dokumenter kayak Jalanan. Iya. Kan emang sebenarnya kehidupan jalanan, tapi kan fokus ada di tiga karakter itu kan. Jadi kita jadi respect dan punya care juga nih sama si karakter gitu. Kayaknya agak kurang di situ aja ya. Sisanya kayak secara keseluruhan pesan yang disampaikan, terus juga dakwah-dakwah yang ada di situ gitu, itu tersampaikan dengan baik gitu aja sih. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Kalau kalian punya ide atau film yang harus ditonton ya, rekomen film ya, bisa tulis di bawah. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Bye bye.